Kali ini tentang penggunaan istilah dari sebuah objek tertentu. Kalau sudah melihat dalam kekristenan, kita akan menjumpai begitu banyak istilah-istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah ajaran. Misalnya, menggambarkan diri Kristus atau Allah Tritunggal dengan menggunakan terminologi tertentu. Contoh, ada kata pribadi yang kita lekatkan untuk Allah Tritunggal. Lalu istilah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan sebagainya, termasuk istilah 100% Allah, 100% manusia. Saya melihat ada sebuah tanggapan atau kritikan dari seorang profesor di salah satu STT terkenal di Indonesia. Dan menurut profesor ini, istilah itu bisa menimbulkan 101 tafsir. Misalnya istilah persentase yang digunakan untuk angka tertentu. Kalau 2% berarti 2/100. 10% berarti 10 bahagi 100. Kalau 100% berarti 100 bahagi 100. Itu sama dengan 1. Kalau kita mengatakan Yesus 100% Allah, 100% manusia, berarti Yesus itu satu Allah dan satu manusia. Sehingga ini akan menimbulkan berbagai macam bentuk penafsiran. Dan kalau Yesus itu adalah satu Allah, berarti Bapa juga satu Allah, Roh Kudus juga dikatakan 100% Allah, maka satu Allah juga. Berarti ada 3 Allah. Ini penafsiran yang pertama. Mungkin juga ada yang menafsirkan kalau Yesus 100% manusia, 100% Allah, berarti ada satu pribadi Allah dan juga satu pribadi manusia, sehingga memunculkan 2 pribadi di dalam diri Kristus. Apakah demikian? Nah, ini kekhawatiran-kekhawatiran yang disampaikan oleh profesor tersebut, sehingga bagi dia penggunaan istilah itu tidak cocok, belum tepat menurut dia. Dan saya kira kritikan seperti itu tidak sepenuhnya benar, karena tergantung daripada definisi dari sebuah istilah. Misalnya istilah pribadi yang dikenakan bagi Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi-pribadi ilahi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Istilah itu tidak boleh kita mengerti dalam konteks modern zaman sekarang. Orang-orang memahami pribadi itu sebagai sebuah individu-individu yang berdiri sendiri-sendiri, terpisah satu sama lain. Itu tidak demikian. Tidak bisa seperti itu karena kita sedang membicarakan Allah, sebuah keberadaan yang omnipresent, yang maha hadir. Jadi tidak pernah suatu ketika Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu terpisah secara lokasi. Istilah pribadi itu dimunculkan terkait dengan relasi, ya. Terkait relasi. Pribadi itu bukan berarti sama dengan relasi, tapi terkait dengan relasi. Karena ketiganya bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya, maka kita menyematkan istilah pribadi bagi Allah Tritunggal. Dan bukan sekali lagi dalam pengertian individu-individu yang terpisah. Jadi pribadi itu adalah sebuah realita konkret. Kita tidak bisa menemukan istilah lain yang lebih cocok untuk menggambarkan Allah Tritunggal. Kelihatannya tidak ada. Dan ada begitu banyak teks Alkitab yang memang mencatat semacam pola-pola triadik yang menjelaskan hubungan personal di antara ketiganya. Kita mau pakai istilah apa coba? Mau pakai istilah apa? Saya kira tidak ada yang cocok. Ini sudah seringkali saya sampaikan, termasuk ketika baru-baru ini berdiskusi dengan pihak Jesus Only, tapi mereka tetap ngotot secara membuta. Dan lucunya, para bidat itu memaksa saya untuk menggunakan kamus umum untuk mendefinisikan sebuah istilah. Itu jelas sebuah kengawuran karena validitas sebuah doktrin itu tidak bergantung sepenuhnya kepada kamus, tetapi pada kitab suci itu sendiri. Kalau bertentangan dengan Alkitab, ya kita harus tolak. Tapi kalau tidak, mengapa kita tidak boleh menggunakan istilah tersebut? Demikian pula dengan istilah 100% Allah dan 100% manusia. Itu bukan berarti karena 100% maka 100/100 sama dengan 1. Lalu disimpulkan ada satu pribadi Allah yang kemudian kalau digabungkan dengan satu pribadi manusia sehingga membentuk 2 pribadi misalnya. Atau jika dikaitkan dengan Bapa dan Roh Kudus yang masing-masing satu Allah juga, maka akan muncul 3 Allah sekarang seperti saya katakan tadi. Tidak demikian. Istilah 100% itu dipahami oleh teolog tertentu dalam pengertian sepenuhnya, seutuhnya atau sejati. Kalau dikatakan Yesus 100% Allah, maka Yesus itu adalah Allah sepenuhnya, Allah yang sesungguhnya, Allah yang sejati. Demikian pula kalau dikatakan Yesus manusia 100%, berarti Yesus adalah manusia sejati, yang seutuhnya. Dan ini sebetulnya adalah bentuk penegasan terhadap konsep dui natur Kristus. Yesus memiliki 2 natur, Allah dan manusia.
sejati. Kesatuan hipostatik itu ditunjukkan dalam Filipi pasal 2 ayat 5-7 misalnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan di ayat yang ke-6 ada kata-kata rupa Allah. Itu dari istilah Yunani morphetheu yang terkait dengan sifat-sifat hakiki atau esensi. Jika Yesus disebut ada dalam rupa Allah, itu berarti Yesus seesensi dengan Allah. Allah seutuhnya. Sama halnya dengan istilah rupa hamba di ayat yang ke-7. Menunjukkan Yesus sungguh-sungguh adalah hamba yang menjadi sama dengan manusia. Keadaan Yesus yang adalah Allah dan manusia seutuhnya itu kemudian digambarkan oleh teolog tertentu dengan istilah 100% Allah dan 100% manusia. Apanya yang salah dengan istilah itu? Tidak ada yang salah. Kalau saya mengatakan bahwa monyet itu adalah 100% binatang, lalu apa salahnya? Ya dia memang binatang kok. Jadi 100% itu merupakan sebuah penegasan di mana dia memiliki suatu keberadaan yang seutuhnya seperti yang digambarkan oleh sebuah istilah. Kalau profesor itu mau pakai istilah yang lain, silahkan, monggo. Tapi jangan persalahkan orang-orang yang menggunakan istilah 100% Allah dan 100% manusia. Kalau mau pakai istilah lain, sekali lagi silakan, asal tidak boleh keluar dari penggambaran tentang diri Kristus yang dinyatakan di dalam Alkitab. Jadi sebaiknya profesor itu tidak usah ikut-ikutan lah dengan para Wanes atau saksi Yehua yang suka mempersoalkan penggunaan sebuah istilah. Yang terpenting adalah apakah ada ajaran kitab suci di balik istilah tersebut atau tidak. Itu yang paling penting. Jika istilah itu tidak mewakili pandangan Alkitab, tidak mewakili posisi kitab suci, maka kita harus menolaknya.